Saat ini, angka positivity rate COVID-19 di tingkat nasional mencapai 18,1%. Dan ini lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya yang hanya mencapai 13,81%. Angka ini sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian kita semua. Menuju akhir tahun, kasus COVID-19 bukannya terkendali, tapi malah mengkhawatirkan. Positivity rate atau rasio antara orang yang terpapar dengan jumlah total tes mencapai 18,1%. Kasus harian juga melonjak. Pada 16 Desember lalu contohnya, kasus positif harian menembus 6.700-an. Ini alarm tanda bahaya. Bukan hanya di DKI Jakarta, tren naiknya penyebaran COVID-19 juga melanda 7 provinsi lainnya, termasuk Bali. Wakil Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan kebijakan baru. Mulai Jumat, 18 Desember, wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali dengan menggunakan pesawat terbang wajib menunjukkan hasil negatif tes swab PCR. Sedangkan warga yang masuk Bali lewat jalur darat dan laut wajib tes rapid antigen. Haluan Luhut, apalagi jika bukan Presiden Joko Widodo yang beberapa bulan lalu menegaskan jangan sok-sokan lockdown provinsi atau kabupaten. Gas rem, itu instruksi Presiden agar roda ekonomi tetap bergerak, tapi kesehatan masyarakat juga terkendali. Tapi yang namanya kebijakan pasti punya dampak, termasuk kepada industri pariwisata dan hotel di Pulau Dewata. Mungkin ini mimpi buruk yang mendadak harus mereka hadapi, karena sebelumnya telah bersiap menyambut wisatawan yang bakal liburan di akhir tahun ini. Beberapa grup atau keluarga meng-cancel rencana liburan mereka ke Bali. Industri pariwisata Bali terpukul berat gara-gara pandemi COVID-19. Pada 31 Juli, Bali mulai dibuka untuk wisatawan Nusantara, tapi sekarang harus berhitung ulang karena kasus COVID-19 yang naik dan polisi pengetatan ala Menko Kemaritiman dan Investasi. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2021, diprediksi ada 340 ribuan orang berkunjung atau yang akan berkunjung ke Bali. Pada Oktober lalu, jumlah penumpang domestik di Bandara Ngurah Rai telah naik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, menjadi hampir 100 ribuan penumpang. Kebijakan Luhut bisa-bisa mengubah arah trennya. Kalau untuk extra flight dalam masa posko Nataru, perkiraan sampai dengan 11 Desember 2020 itu sekitar 400 flight. Lebih kurangnya 400 flight. Dari maskapai apa aja? Maskapai sudah mengajukan sampai dengan saat ini itu ada 3, itu Citylink, AirAsia, dan Garuda Indonesia. Tapi kebijakan Menko Kemaritiman yang kemudian diterjemahkan Gubernur Bali Iwayan Koster tidak terbit di ruang hampa. Ada alasannya. Hingga 16 Desember, angka kasus positif menjadi 15.728 kasus. Meski ada kewajiban menyerahkan hasil negatif tes swab PCR, Pak Gubernur yakin itu tidak bakal mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali. Memilih kebijakan yang tepat di saat pandemi COVID-19 belum mereda memang gampang-gampang susah, bahkan dilematis. Selalu ada tarik-menarik antara mendahulukan kesehatan dan keselamatan masyarakat atau kepentingan ekonomi. Jika pengetatan yang katanya terukur dan terkendali dipilih, ada baiknya pemerintah juga mencari terobosan menyangkut biaya tes swab PCR yang mahal. Di Jakarta saja, biaya termurah sekitar 900 ribuan. Bahkan ada yang membandrol 2,7 juta rupiah. Mahal bagi sebagian besar masyarakat kita.